Pernah sadar nggak kalau semua hal di sekitar kita itu terus-menerus berubah? Es krim yang tadinya beku jadi meleleh, pagar besi yang tadinya bagus jadi berkarat, bahkan telur yang kita goreng pun bentuknya berubah total. Tapi, apa semua perubahan ini sama? Nah, siapin jiwa detektif kamu karena hari ini kita bakal memecahkan misteri di balik semua perubahan ini. Oke, kasus pertama kita, sebuah lilin yang menyala. Kelihatannya sepele banget ya kan? Cuma api kecil di atas lilin. Tapi jangan salah, di dalam nyala api kecil itu ada misteri besar yang siap kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaannya. Waktu lilin terbakar, yang kita lihat itu sebenarnya cuma satu jenis perubahan aja? Atau jangan-jangan ada dua proses berbeda yang terjadi di waktu yang bersamaan? Inilah teka-teki utama kita. Setiap detektif yang baik itu butuh petunjuk kan? Nah, petunjuk pertama kita untuk memecahkan kasus ini adalah dengan memahami apa itu perubahan fisika. Yuk kita selidiki lebih dalam. Gini deh intinya, dalam perubahan fisika, zatnya itu nggak berubah sama sekali, cuma penampilan atau bentuknya aja yang beda. Ibaratnya kamu potong rambut, penampilanmu berubah, tapi ya, kamu tetap kamu kan, sifat kimianya tetap sama. Contohnya, wah, banyak banget di sekitar kita. Air yang membeku jadi es, itu kan tetap air, cuma wujudnya beda. Kertas yang kita sobek, ya tetap kertas. Dan kuncinya adalah, sebagian besar perubahan ini bisa dibalikin lagi ke bentuk semula. Es bisa mencair lagi jadi air, bener nggak? Oke, sekarang kita ke petunjuk kedua. Ini nih, lawannya perubahan fisika, yaitu perubahan kimia. Nah, kalau di sini, transformasinya jauh lebih fundamental. Ini dia beda utamanya. Perubahan kimia itu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Zat yang lama itu hilang, lenyap, terus diganti sama zat baru yang sifatnya beda total. Dan yang paling penting, biasanya nggak bisa dibalikin lagi. Tiket satu arah deh. Terus gimana caranya kita tahu kalau sebuah perubahan kimia itu terjadi? Gampang. Sebagai detektif sains, kita cukup cari 4 tanda-tanda utamanya. Anggap aja ini adalah sidik jari dari sebuah TKP kimia. Coba deh perhatiin baik-baik. Kalau kamu lihat ada gelembung gas atau asap, atau warnanya tiba-tiba berubah drastis, atau mungkin ada endapan aneh yang muncul. Dan yang paling seru, kalau tiba-tiba jadi panas, dingin, atau ngeluarin cahaya. Wah, itu hampir pasti kamu lagi nonton reaksi kimia. Oke, biar gampang, ini rangkumannya. Anggap aja ini contekan buat detektif kita. Perubahan fisika, nggak ada zat baru, sifatnya sama aja, dan biasanya gampang dibalikin. Kalau perubahan kimia, ada zat baru yang terbentuk, sifatnya jadi beda, dan susah banget atau bahkan mustahil buat dibalikin. Udah kebayangkan bedanya? Oke, sekarang kita udah punya semua petunjuknya, alat-alat detektif kita udah lengkap. Sekarang, saatnya kita kembali ke TKP dan pecahin beberapa kasus di sekitar kita. Masih ingat kasus pertama kita? Si lilin yang menyala. Nah, sekarang kita udah lebih pinter nih. Coba kita lihat lagi kasus ini dengan semua petunjuk yang udah kita kumpulin. Dan jawabannya adalah ada 2 perubahan sekaligus. Coba kita lihat. Lilinnya meleleh dari padat jadi cair. Itu kan cuma ganti wujud. Lilinnya ya tetap lilin. Nah, itu perubahan fisika. Tapi lihat sumbunya yang terbakar. Ada asap, ada cahaya, dan sumbunya jadi abu. Zat yang baru kan? Nah, itu dia perubahan kimia. Jadi, misteri terpecahkan. Ada 2 perubahan dalam satu lilin. Kasus ditutup. Oke, kasus berikutnya. Memasak telur. Kan sama-sama berubah dari cair jadi padat, ya kan? Mirip kayak air jadi es. Pertanyaannya, apakah ini cuma perubahan fisika biasa atau ada hal lain yang terjadi? Coba tebak. Dan jawabannya adalah ini perubahan kimia. Selamat buat yang jawabannya benar. Jadi, ini bukan sekedar jadi padat biasa loh. Memasak telur itu contoh reaksi kimia yang sempurna di dapur kita. Buktinya apa? Gini, coba lihat deh. Warnanya berubah permanen. Dari bening jadi putih. Terus, struktur protein di dalamnya itu berubah total. Dan yang paling jelas, coba aja, bisa nggak kamu ubah telur matang jadi telur mentah lagi? Nggak bisa kan? Nah, itu bukti kuat kalau ini perubahan kimia. Nah, sekarang giliran kamu nih jadi detektif. Saya punya eksperimen yang seru, gampang, dan aman banget buat dicoba di rumah. Siap? Caranya gampang banget. Ikutin aja langkah-langkah ini. Siapin cuka, soda kue, botol kosong, sama balon. Udah, itu aja. Siap-siap lihat keajaiban kimia di depan mata kamu.
Jadi, pas kamu lihat gelembungnya muncul dan balonnya ngembang sendiri, coba ingat-ingat lagi petunjuk kita tadi. Ada pembentukan gas kan? Artinya, ini perubahan apa? Fisika atau kimia? Dengan begini, kamu jadi sadar kalau sains itu ada di mana-mana. Dan dunia ini laboratorium raksasa kita. Selamat mencoba ya!